Nah, kita punya ilmu, makanya orang yang punya ilmu, satu, Allah akan angkat derajatnya kemana? Iliyin, derajat paling tinggi. Kemudian orang yang mempunyai ilmu juga mempunyai sifat latif, latifun, lembut. Orang itu akan lembut karena dia punya ilmu. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu apa namanya? Ilmunya seperti ilmu padi. Ilmu padi itu gimana? Nunduk udah tua. Kalau masih muda masih keker. Sekarang ini kan dia masih pada muda ini. Wajar sekarang teh masih gagah-gagahnya. Tapi kalau udah seperti Pak Pak Slamet, Pak Haji Entis, ya itu kan udah mulai agak sepuh nih. Kemudian Pak Son Haji, ya itu berarti sudah berilmu tuh, gitu. Kebanyakan ilmu saking bongkoknya. Loh Ustaz, berarti dasar sekarang bagaimana Ustaz? Kalau rambutnya putih apakah banyak ilmunya? Itu bukan banyak ilmunya, banyak ubahnya. Bukan banyak ilmu. Nah, orang yang mempunyai ilmu, satu, dia akan diangkat derajatnya. Ya kemana? Ilal iliyin, kepada iliyin. Karena ilmu itu mustaknya, diambilnya, ainnya itu dari kata-kata iliyin. Jadi orang yang punya ilmu itu yujawizu sahibahu ilal iliyin. Orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya kepada derajat iliyin. Orang yang mulia, orang yang luhur, orang yang tinggi derajatnya. Kemudian orang yang mempunyai ilmu itu Allah berikan sifat. Sifat apa? Latifun, latif, lembut. Kenapa? Karena orang yang mempunyai ilmu itu dia akan semakin ke atas dia akan semakin merunduk. Ilmu padi yang dipakai. Nah, kemudian ada mim. Mim ini apa? Mim ini diambil dari kata-kata mulkun. Apa? Raja penguasai. Jadi kekuasaan. Orang yang mempunyai ilmu pasti dia akan menguasai. Menguasai apa? Menguasai dunia, menguasai akhirat, dunia akhirat dia punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi. Pakai lagu apa? Aduh, datar banget sih. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi fa'alaihi bil ilmi. Itu kata Bentabok. Kan begitu. Siapa orang ingin dunia pakai ilmu, ingin akhirat juga pakai ilmu, kedua-duanya pakai ilmu. Dasarnya dari mana? Alima ya'lamu i'lam, fa'lam, ketahuilah olehmu. Karena kita akan mengetahui sesuatu yang luar biasa ke depannya, maka kita gunakan ilmu untuk makrifat, untuk mengetahui. Makanya di sini dikatakan fa'lam biwujubil makrifah, wajib makrifat. Masuk ke sini nih. Wajib makrifat. Makrifat kepada siapa Ustaz? Makrifatullah. Makrifat kepada Allah. Ustaz, kenapa kok kita harus makrifat kepada Allah? Harus tahu kepada Allah? Iya, karena Dia yang menciptakan kita. Masa kita nggak kenal siapa penciptanya? Kalau kita ingin kenal dengan pembuat papan tulis ini, deketin papan tulisnya. Papan tulisnya dideketin. Orang yang membuat papan tulis, kita ingin tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana bentuknya, dan juga bagaimana datang kepada pembuatnya. Ketika kita ingin tahu siapa sih yang menciptakan kita, siapa yang membentuk kita, siapa alladzi yusawwiruna, siapa yang membentuk kita? Yang membentuk kita adalah Allah. Maka wajib mengenal Allah. Makanya di sini dikatakan biwujubil makrifah, wajib mengetahui, wajib kenal dengan Allah. Itu wajib kenal. Sehingga Syekh Ibnu Ruslan dalam Matan Zubatnya beliau katakan awalu
wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama kali wajib bagi manusia adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah dengan penuh yakin. Nah, karena kita ingin mengetahui Allah, ingin makrifat dengan Allah, ingin mengenal dekat dengan Allah, maka dasarnya adalah fa'lam. Dasarnya adalah fa'lam. Wajib mengetahui dengan menggunakan ilmu. Baik, dah bisa dipahami Pak ini? Baik, kita masuk nih biwujubil ma'rifah. Wajib makrifat kepada Allah. Wajib makrifat kepada Allah. Nah, apa sih yang dikatakan makrifat? Makrifat itu mendapatkan sesuatu. Ya, mendapatkan sesuatu ini hampir sama. Makrifat dengan ilmu, dengan sama. Maknanya juga idrok, mendapatkan. Ya. Nah, tapi kalau makrifat ini lebih dalam. Makrifat lebih dalam ketimbang ilmu. Kenapa? Karena kalau makrifat itu sudah langsung tingkatannya tingkatan tinggi. Ya. Kalau ilmu hanya baru mengetahui. Tapi kalau sudah makrifat itu tingkatnya di atas ilmu. Nah, makanya dasarnya harus ketika ingin mengetahui Allah wajib makrifat kepada Allah, atau di sini al ma'rifatul wajibah lillah, makrifat yang wajib kepada Allah, maka dasarnya adalah ilmu. Nah, kemudian apa sih kita ingin kenal siapa yang kita sembah, siapa Tuhan itu, siapa Allah itu, maka kita harus mengenal sifat-sifatnya. Pak, kalau kita kenal sifat orang, enak nggak deketinnya? Mang Endi nih, saya kenal nih sama Mang Endi. Kenapa? Karena sifatnya baik, begini-begini. Oh, deket. Kang Ahyar mengetahui sifat Mang Endi begini-begini, deket langsung. Tapi kalau sifatnya 17 setan aja sampai 17, itu bagaimana? Yakin kagak pada datang. Kenapa? Karena dimulai dari sifat. Contoh, kita kenal istri kita, mantan, iya mantan pacar. Kita kenalkan pertama dari apa dulu? Kita lihat dulu sifatnya, apa kecantikannya? Hah? Sifatnya dulu, apa kecantikannya dulu? Apa namanya dulu? Dari mata turun ke nah, kita lihat dulu. Setelah kita lihat, kita kenalan dulu. Namanya siapa? Ici. Nah, oh Ici namanya. Lalu kita siapkan, kita tahu lagi, oh sifatnya ini si Ici teh gitu. Kita urut tuh, oh ternyata dia mah begini. Baru kan kita punya rasa timbul apa? Mahabbah, timbul cinta, senang sama dia. Oh berarti besok dah, malam minggu datang dah. Tuh mulain tuh. Kalau dulu karena belum ada WA. Kalau sekarang enggak usah pakai datang-datangan, WA saja, udah sambil ketemu antara muka dengan muka, begitu. Miss call. Ada video call langsung. Nah, subhanallah, ketika kita ingin kenal dengan Allah, maka kenalilah sifat-sifatnya. Maka di sini kita ingin mengenal dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Min wajibin lillahi isrina sifat. Jadi biwujubil ma'rifah, maksudnya di sini adalah wajib makrifat, kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah hukumnya wajib. Kenal dengan Allah hukumnya wajib. Bukan hanya sekedar kenal, tapi bisa merasakan akan kehadirannya. Bagaimana cara merasakannya? Talqin zikirlah yang bisa menanamkan, dan itu kita bisa merasakan. Kalau tidak ditalqin zikir, memang ada bisa kita ucapkan tapi belum bisa nyentuh pada ke dalam, belum. Tapi ketika sudah ditalkinkan zikir, baru kita akan merasakan biwujubil ma'rifah, wajib makrifat, wajib kenal kepada
Allah. Nah, kemudian Allah itu mempunyai sifat-sifat yang wajib. Ada berapa? Min wajibin lillahi ishrina sifat. Ada berapa? Ada 20 sifat yang wajib. Jumlah aqaidul iman. Lihat tulisannya, itu kan belum hafal si bapak teh, si ibu teh. Ayo coba dilihat. Jumlah aqaidul iman. Semuanya. Tuh kan adanya beda. Aduh. Baru juga ditinggal 5 menit. Jumlah aqaidul iman. Semuanya ada 50. 20 sifat wajib Allah, 20 mustahilnya Allah, 1 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 mustahilnya Rasul, 1 sifat jaiz Rasul. Sebutkan. Wujud kidam maqam mukhalafatulil qiyamuhum binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basiran mutakaliman. Mustahil mu'adam kudus fana mumasalatun lil ihtiyaju li ghairihi ta'adud ajzu karaham jahlun mautun sumun umyun bukmun ajizan mukrahan jahilan mayitan asama a'ma summa abkama sidik amanah tablik khatonan kidib iyana kitman baladam sidik amanah khatonan kidib iyana. Baik,